Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 636-640. Dia pikir Guchen akan meninggalkannya begitu saja di sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia sudah setengah jalan, dia berbalik dan menatapnya sedikit. Oh. Apa? Bai Ying duduk di rumput dan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Pulanglah. Guchen mengedipkan mata ke villa dengan lampu menyala tidak jauh dari sana. Aku harus kembali sebelum kamu. Dan aku menguncimu. Setelah mengatakan itu, Bai Ying bangkit dari tanah seperti anak kecil dan bergegas menuju villa. Ketika Guchen melihatnya seperti ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Gadis kecil itu memang seorang gadis kecil. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak. Tepat ketika Bai Ying merasa bangga, dia mendengar pintu ditutup di depannya, dan Guchen sudah kembali ke villa terlebih dahulu. Di jalan di luar villa Yu Huatai, Seng Anan dan sekelompok orang berdiri di luar dan memandangi kawasan kaya Jiangsu dari kejauhan. Ketika pertama kali tiba di Jiangsu, dia juga menyesali bahwa kota-kota besar di luar benar-benar makmur. Pantas saja Bai Ying tidak ingin kembali. Dia tinggal di villa sebesar itu dan diberi makanan dan minuman lezat setiap hari, apakah ingin kembali ke desa terbelakang itu? 18 desa di Miaojiang adalah masyarakat Miao murni. Adat istiadat dan tingkat budaya di dalamnya hampir sama dengan ratusan atau bahkan 1000 tahun yang lalu. Perubahan yang mengejutkan telah terjadi di luar, tetapi di dalam desa tampaknya mengalami stagnasi. Apa yang terjadi ratusan tahun yang lalu adalah seperti apa sekarang. Kecuali sangat sedikit orang yang telah meninggalkan desa, mereka tahu seperti apa masyarakat di luar. Ini juga mengapa ada perintah tinggal di rumah di wilayah Miao. Di satu sisi, orang tidak diperbolehkan keluar tanpa izin karena mereka takut yang keluar tidak kembali lagi. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Seorang pria berpakaian hitam di sebelahnya bertanya dengan suara rendah. Seng Anan meletakkan tangannya di punggung dan berkata dengan suara yang dalam, keterampilan orang ini terlalu kuat. Bahkan jika kita menambah orang, kita mungkin bukan lawannya. Kita tidak bisa membawanya dengan paksa. Ayo kembali dan pulihkan diri. Dengan orang itu di sini, mungkin untuk sementara saya tidak dapat membawa orang suci kembali. Dia baru saja mencoba beberapa gerakan sederhana dengan Guchen. Para ahli sering kali dapat menguji keterampilan lawan hanya dalam beberapa gerakan. Dia mencoba yang terbaik, tetapi itu tidak sebaik yang bisa ditangani Guchen dengan satu tangan. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin beberapa orang ini mampu menghadapinya? Di dalam villa, Guchen dan Bai Ying baru saja kembali, dan yang lainnya perlahan bangun. Suara seruling hanya bisa mendendalikan selama beberapa menit. Setelah mereka keluar, orang-orang yang ada di dalam rumah perlahan-lahan terbangun. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Mereka hanya merasa terlalu lelah dan ingin tidur. Jadi Ling Meixue dan kelompoknya menguap dan naik ke atas untuk tidur. Bang! Bai Ruohan berjalan turun dari lantai 2 saat ini. Ekspresinya kusam dan dia menatap Guchen dengan mata mengantuk. Saudaraku, kamu belum tidur. Apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Guchen awalnya duduk di sofa sambil mengajar Bai Ying, tapi dia segera berdiri ketika dia mendengar gerakan di belakangnya. Aku tidak lapar. Aku tidak nafsu makan. Aku baru saja bangun untuk pergi ke kamar mandi. Aku melihat lampunya masih menyala, jadi aku datang untuk melihatnya. Sekarang wajahnya pucat, tanpa warna sama sekali, dan seluruh tubuhnya membuatnya merasa lemah. Konon ada 3 api di tubuh manusia. Jika kedua api di pundak itu padam, bisa menyala kembali, tapi kalau yang di dahi langsung padam, orangnya mati. Sekarang Bai Ruohan memberi orang perasaan bahwa lampunya kehabisan minyak dan bisa layu kapan saja. Guchen melangkah maju, meraih tangannya dan menyentuhnya. Perasaan dingin membuat dia, seorang pria dewasa, menggigil. Kenapa dingin sekali? Ini bukanlah suhu yang seharusnya dimiliki orang hidup. Aku sedikit lelah. Saudaraku, aku mau tidur dulu. Bai Ruohan melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan lembut. Mengawasinya kembali menaiki tangga sampai dia menghilang di ujung tangga. Penyakitnya semakin parah. Bai Ying memegang tangannya dan berkata dengan lembut, saya pikir ada yang tidak beres dengan wajahnya, dan api di bahunya sepertinya akan padam. Tubuh manusia memiliki 3 api di dalam tubuh. Itu adalah sumber Yang Qi. Tanpa Yang Qi, kematian tidak jauh. Meskipun Bai Ying selalu bercanda, dia masih pandai dalam Yin, Yang dan 5 elemen. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kata Guchen lembut sambil memegang tangannya. Bai Ying juga menggelengkan kepalanya sedikit, jika kamu bertanya padaku seperti ini, maka aku hanya bisa memberitahumu cara menggunakan cacing racun. Dia mungkin hidup lebih lama jika menggunakannya, tapi dia pasti tidak akan bertahan lama tanpa hal itu. Diam.
Gu Chen memunggungi dia dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan menyembuhkannya tanpa menggunakan racunmu. Serangga terbiasa bertahan hidup dengan mengkanibalisasi organ dalam, apa gunanya meskipun suatu metode ditemukan di masa depan. Setidaknya masih ada harapan untuk saat ini. Ketika serangga racun digunakan, itu tidak akan bisa kembali lagi. Oke. Karena kamu bersikeras, aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Selamat malam. Aku akan tidur juga. Bai Ying menguap dan melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Segera, Gu Chen selesai mencuci dan kembali ke kamarnya. Gu Chen sedang duduk di sofa, memegang botol air mineral di tangannya. Sepertinya aku harus mengandalkan orang tua itu. Dia membawa kembali banyak pil berharga darinya terakhir kali, dan dia memberi Bai Ruohan beberapa pil, tapi masih berguna. Namun kini tidak mungkin lagi hanya mengandalkan pil saja. Meminum obat yang sama seperti biasanya, seiring berjalannya waktu, tubuh Anda akan mengalami resistensi terhadap obat. Lambat laun efek minum obat tidak begitu baik. Dini hari berikutnya, Gu Chen baru saja meminta izin dari Ling Meixue. Dia menjelaskan bahwa dia ingin tinggal di rumah demi Bai Ruohan, dan itu juga masuk akal. Di bawah satu atap, Bai Ruohan sakit parah dan selalu mengikutinya dengan menyedihkan, memanggilnya Sister Suer juga merasa kasihan padanya ketika dia melihatnya seperti ini. Ambil kartu ini, bukankah kamu seorang dokter? Belilah beberapa barang bagus untuk mengisinya kembali. Ling Meixue memasukkan kartu bank ke tangannya dan berkata dengan lembut. Gu Chen berdiri di depan pintu dengan senyum masam di wajahnya, jika toniknya berhasil, itu tidak akan disebut penyakit. Saya akan menemukan cara, Anda pergi bekerja saja. Kalau begitu saya akan pergi. Jika Anda butuh bantuan, kamu hubungi aku. Ling Meixue menatapnya dan berkata dengan ragu-ragu. Mungkin dia ingin bertanya tentang kondisi Bai Ruohan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara bertanya. Ibaratnya jika Anda mengetahui bahwa seorang teman mempunyai saudara, dan Anda tetap menanyakan kabarnya terhadap penyakit tersebut, meskipun Anda memiliki niat baik, pasti akan membuat orang merasa tidak nyaman. Saat ini, hanya Bai Ying, Bai Ruohan dan Gu Chen yang tersisa di rumah, dia menyiapkan makanan untuk kedua gadis di atas meja. Kemudian dia membawa tungku alkimia ke gedung langit untuk menyempurnakan alkimia. Dia masih berencana untuk menemukan lelaki tua itu, jadi dia harus memurnikan beberapa ramuan yang suka dimakan lelaki tua itu. 2 jam kemudian, dia memurnikan hampir 30 pil yang cocok untuk prajurit, memasukkannya ke dalam sakunya dan turun ke bawah. Hei, di mana Han Han? Gu Chen melihat sekeliling selama beberapa saat dan mau tidak mau bertanya dengan bingung ketika dia melihat Bai Ying. Dia mengangkat alisnya ke lantai 2, kembali tidur. Saudari Han Han tidur 16 jam sehari. Aku sangat khawatir suatu hari dia akan. Oke, ini masih pagi sekali. Bisakah kamu tolong katakan sesuatu yang baik? Sebelum Bai Ying bisa menyelesaikan kata-katanya, Gu Chen memotongnya. Jika dia benar-benar bisa mati dalam tidurnya, itu mungkin cara terbaik untuk Bai Ruohan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penyiksaan. Gu Chen naik ke kamar Bai Ruohan dan mengetuk pintu, apakah kamu tertidur? Beberapa detik kemudian, dia mendengar langkah kaki kecil datang dari dalam. Saudaraku, ada apa? Bai Ruohan menatapnya dan bertanya dengan bingung. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah mengatakan itu, dia menarik Bai Ruohan keluar kamar. Mau kemana? Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Melihat mereka berdua bersiap untuk pergi keluar, Bai Ying segera meletakkan keripik kentang di tangannya di atas meja, mau kemana kamu pergi? Aku juga ingin pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Tetap di rumah. Gu Chen memelototinya dan berkata dengan marah, lagi pula, tidak ada tempat untukmu di dalam mobil. Kemarilah ketika kamu datang. Aku pernah membantumu sekali, bagaimana kamu bisa mengharapkan aku membantumu lagi? Lagi pula, bukankah kamu orang suci? Tidak bisakah kamu berurusan dengan orang-orang itu? Gu Chen mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum buruk. Aku akan menghemat uang jika kamu pergi. Kamu. Lalu dia membawa Bai Ruohan dan meninggalkan villa. Bang! Pintu dibanting hingga tertutup, dan Bai Ying menamparkan meja dengan keras, hah. Jika kamu tidak membawanya, aku tidak akan membawanya. Aku akan memakanmu. Aku akan memakanmu. Dia menumpuk semua makanan ringan di depannya. Melihat tumpukan makanan ringan yang menumpuk, Bai Ying menunjukkan senyuman puas lagi. Gu Chen mengendarai Maserati edisi terbatas yang diberikan Jiang Ximing kepadanya. Jenis mobil sport ini sebenarnya hanya memiliki 2 kursi. Bahkan jika dia ingin mengajak Bai Ying pergi, mungkinkah dia mengikatnya di atap mobil? Terlebih lagi, dia membawa Bai Ruohan untuk pengobatan, bukan untuk bersenang-senang. Melihat ekspresi Bai Ruohan sepanjang jalan, matanya sedikit tertutup, seolah dia sedang mabuk perjalanan. Jadi Gu Chen juga melambat sedikit. Bai Ruohan membuka matanya sedikit saat ini dan bertanya dengan nada gemetar, saudaraku, kita akan pergi kemana? Pergi ke pinggiran kota dan temukan lelaki tua yang bau dan lihatlah,
apakah dia bisa menyembuhkan penyakitmu? Gu Chen mendesah pelan. Beberapa saat kemudian, mobil sampai di jalur pinggiran kota. Membawa Bai Ruohan keluar dari mobil, mereka berjalan melewati jalan yang terjal dan memandangi deretan rumah bobrok. Saat Gu Chen berjalan di jalan ini, samar-samar dia mencium bau darah. Jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan ini masih dipenuhi darah hingga saat ini. Bahkan ada noda darah di tanah. Dia melirik ke selokan yang bau dan melihat sebuah tangan dengan lengannya terputus, dan ada tanda-tanda perkelahian di sekelilingnya. Ketika dia sampai di pintu ini, pintunya terbuka semua. Gu Chen perlahan melangkah maju dan mendorong pintu hingga terbuka. Ada tanda-tanda perkelahian yang jelas di dalam, dan stoples serta stoples semuanya pecah. Orang tua, apakah ada pencuri di sini? Gu Chen perlahan masuk dan berkata sambil tersenyum pahit. Di kursi taisi di halaman, lelaki tua itu masih terbaring santai berjemur di bawah sinar matahari. Beberapa pencuri masuk 2 hari yang lalu dan membuat keributan. Aku terlalu malas untuk membereskan semuanya, jadi biarkan saja. Orang tua itu bersandar di kursinya, terkekeh, dan berkata, aku mencium sesuatu untuk dimakan di sakumu, ada yang salah. Sejak kapan kamu memikirkan kakek sepertiku? Kakek, jangan manfaatkan aku. Aku di sini untuk membantumu. Gu Chen meliriknya dan berkata dengan marah. Orang ini selalu ingin memanfaatkan dirinya. Dia sudah memiliki 5 kakek dan nenek. Jika dia terus memiliki lebih banyak kakek dan nenek, dia tidak akan bisa mengenali mereka semua di masa depan. Kamu boleh menyimpan barang-barangmu, tapi aku tidak bisa membantumu dengan ini. Orang tua itu berkata dengan santai sambil menggoyangkan kursi. Aku belum mengatakan apa-apa. Bukankah kamu di sini hanya untuk gadis itu? Kamu sudah tiba, kamu tidak perlu bertanya. Seperti yang kubilang, kamu boleh menyimpan barang-barang itu, tapi aku tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Gu Chen bahkan belum mengatakan apapun, dia hanya menarik Bai Ruohan untuk pergi. Begitu dia keluar dari pintu, lelaki tua itu melihat bahwa dia akan pergi dan berulang kali berteriak, bocah kecil bodoh. Kamu harus memohon. Kamu masih harus memohon dengan menawar bahan makanan. Kamu memohon padaku untuk melakukan sesuatu, mengapa jika aku menolak, lalu kamu pergi begitu saja? Bukankah prosedur normalnya adalah kamu memohon dengan berlutut dan menangis kepadaku? Gu Chen menoleh sedikit dan memandang lelaki tua itu dari atas ke bawah, betapa istimewanya apakah kamu tinggal di sini? Kamu sangat berbakat, sungguh rugi bagi Hollywood karena mereka tidak mempekerjakanmu. Sekarang orang tua itu mengatakan ini, itu membuktikan bahwa dia punya cara untuk memperlakukan kelahiran dengan sisa vena. Apa yang kamu ingin aku katakan? Gu Chen berbalik dan berkata sambil tersenyum masam. Panggil aku kakek. Orang tua itu duduk di kursi dan mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum buruk. Anak laki-laki. Bukankah kamu menyendiri? Bukankah kamu sombong? Lihat bagaimana aku berurusan denganmu hari ini, betapa aku kehilangan mukamu. Kakek, kakek, kakek. Gu Chen tidak merasa malu sama sekali dan berteriak beberapa kali. Sebaliknya, dia membuat orang tua itu merasa malu. Awalnya orang tua itu ingin memamerkan wajahnya, tetapi siapa yang tahu kalau anak ini begitu tidak tahu malu. Bagaimana? Bisakah kita bicara sekarang? Gu Chen memanggil 3 kali berturut-turut dan berkata dengan wajah terdiam. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan mengelus janggutnya, kamu tidak punya perasaan. Kakek. Tidak, kamu tersenyum main-main, kamu tidak serius sama sekali. Kakek. Kamu seperti ini sama jeleknya dengan berteriak. Itu tidak benar. Kamu bukan cucuku. Ini membuat Gu Chen sangat cemas. Tidak peduli bagaimana dia berteriak, dia selalu mencari-cari kesalahan. Kamu berteriak sudah cukup, tapi emosinya harus nyata. Orang tua itu menggaruk kepalanya, apakah menurut Anda postur tubuh Anda salah? Ketika generasi muda memberi hormat dan menyapa orang yang lebih tua, bukankah mereka harus berlutut dan berteriak? Biasanya, wajar jika generasi muda berlutut di depan orang yang lebih tua. Jika yang duduk di kursi itu adalah kakek dan nenek Gu Chen, maka tidak masalah. Tapi lelaki tua bau ini justru membuatnya berlutut dan memanggilnya kakek. Ini. Pria sejati harus memiliki tubuh setinggi 7 kaki dan menjaga 2 hal sepanjang hidupnya, yang satu adalah tanah di bawah kakinya, dan yang lainnya adalah wanita dalam pelukannya. Dia lebih memilih dipenggal daripada berlutut. Orang ini sebenarnya meminta Gu Chen untuk berlutut dan memanggilnya kakek. Kenapa? Tidak bisa. Lelaki tua itu melihat bahwa Gu Chen sedikit enggan dan berkata sambil tersenyum tipis, jika tidak berhasil, kembali saja. Aku akan tidur siang, jadi aku tidak akan mengirimmu pergi. Bai Ruohan dengan lembut menarik pakaian Gu Chen Xiu, saudaraku, ayo pergi. Kamu tidak boleh memohon. Dia tidak ingin pria yang disukainya melakukan hal-hal yang tidak dia sukai untuknya. Meskipun memang ada cara untuk menyelamatkannya, lalu kenapa? Jika kakaknya tidak bahagia, maka dia juga tidak bahagia. Apakah kamu akan membantu merawatnya ketika aku berlutut dan berteriak?
Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak. Orang tua itu memegang tangannya dan tersenyum tipis, itu tergantung apakah kamu berteriak dengan emosi dan apakah itu asal-asalan. Saya perlu mendengar teriakan tulus Anda, bukan berteriak untuk memohon kepada saya. Apakah Anda mengerti? Jika kamu berlutut, kamu mungkin punya kesempatan, tetapi jika kamu tidak berlutut, pasti tidak ada peluang. Saya mengerti. Dia mengatakan ini, yang sebenarnya sedikit bercanda. Sekalipun Anda berlutut, Anda tidak dapat menjamin apakah memang ada cara untuk menyelamatkan Bai Ruohan. Jika berlutut memiliki hasil yang sama, bukankah berlutut sia-sia? Bukankah Anda sudah dimanfaatkan? Saudaraku, ayo pergi, aku sedikit lapar. Kita kembali dan kamu bisa menyiapkan sesuatu yang enak untukku. Bai Ruohan dengan lembut menarik lengan bajunya dan berbisik. Dikatakan. Tapi Gu Chen berdiri tak bergerak. Dia menepuk lututnya dengan lembut dan perlahan berlutut. Begitu dia berlutut, tanah dipenuhi debu dan langit dipenuhi awan gelap beberapa saat, namun dalam sekejap, awan gelap mulai berkumpul sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, guntur dan kilat menyambar di udara. Melihat pertunjukan ini di langit, lelaki tua itu mengerutkan kening dan hatinya menjadi gelap. Dia menggenggam kursi anyaman itu erat-erat dengan kedua tangannya, ingin menguji apakah dia bisa menahan penghormatan Gu Chen. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa ramalan bintangnya terlalu kuat. Jika ada yang memaksakan diri untuk membaca ramalan bintangnya, peramal itu bisa mati kehabisan darah. Hal ini membuatnya berlutut dan bersujud. Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang mampu menahan sujudnya. Bahkan kakek neneknya pun tidak berani membiarkannya berlutut di tanah untuk menyapa. Namun dalam situasi ini, lelaki tua itu masih berpegangan pada kursi anyaman dan menolak untuk bangun. Hari ini dia akhirnya akan menerima seorang cucu yang diinginkannya, dan dia harus duduk kokoh dalam posisi ini apapun yang terjadi. Kakek. Aku belum pernah bersujud atau berlutut kepada siapapun seumur hidupku. Tolong bantu aku. Dia dilahirkan dengan denyut nadi yang lemah, aku tidak bisa menyelamatkannya. Tolong bantu aku kali ini, kakek. Kebaikan darimu, Gu Chen tidak akan melupakannya. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu seperti kakekku sendiri. Aku akan memastikan bahwa kamu memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidupmu, dan akan menafkahimu sampai kematianmu. Bai Ruohan melihat Gu Chen meminta perawatan medis untuknya. Air mata mengalir di matanya. Dia adalah orang yang sangat sombong. Bahkan ketika Raja Surga datang, dia tidak pernah membiarkan dia berubah, tapi hari ini dia berlutut untuk dirinya sendiri. Saudaraku. Bai Ruohan juga berlutut di tanah di sampingnya, dan bersujud dalam-dalam kepada lelaki tua itu 2 kali, kakek, tolong biarkan kakakku bangun. Aku akan berlutut untukmu. Gu Chen juga melakukan kowtow dalam-dalam ke tanah. Ledakan. Guntur menyambar di langit. Brak. Petir langsung menghantam bagian atap, menyebabkan percikan api muncul dari bebatuan. Melihat hal tersebut, lelaki tua itu meneriakkan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, sehingga ia bersujud, yang justru menimbulkan guntur dari langit. Jika Anda mengetuk 2 kali lagi, guntur itu akan ditujukan kepada Anda, kan? Setelah bersujud 3 kali, tata krama biasanya selesai. Jika dia tidak bisa duduk dalam posisi ini sekali saja, bukankah sia-sia jika dia memanggil Ni dengan sebutan kakek? Kakek, tolong bantu aku. Gu Chen bersujud lagi. Ledakan. Badai petir kembali turun dan menghantam pohon di sebelahnya. Pohon ini pasti berumur beberapa dekade, dan disambar petir langsung membelahnya menjadi arang hitam. Kalau kamu mau bersujud lagi, kamu harus datang kepadaku kan? Orang tua itu bergumam dengan suara pelan. Tapi Gu Chen sudah berteriak 2 kali, dan ini yang terakhir tersisa. Dia harus berpegang teguh tidak peduli apa yang dia katakan. Kakek, tolong selamatkan dia. Dengan busur terakhirnya, Gu Chen bersujud dalam-dalam, dan suaranya bergema ratusan meter jauhnya. Ledakan. Sebuah petir jatuh dari langit. Kali ini, targetnya benar-benar mengarah ke orang tua itu. Dia juga menyadarinya dan segera menggunakan keahliannya untuk melepaskan kekuatan batinnya. Sebuah penghalang terbentuk di luar tubuh. Bang! Sambaran petir segera bertabrakan dengan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan internal lelaki tua itu. Dia pikir akan ada ledakan, tapi ternyata tidak. Petir memasuki tubuh lelaki tua itu seperti serangga, membuat seluruh tubuhnya dipenuhi petir dan guntur. Dan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan internalnya juga dipenuhi percikan api. Tiangang 36 Qi. Gu Chen segera melihat dari rangkaian latihan mana kekuatan internal ini berasal dan berseru dengan suara rendah. Dia sudah lama mengetahui bahwa kultivasi lelaki tua ini luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa kultivasi yang dapat dia gunakan dengan santai untuk melakukan energi internal sebenarnya adalah keterampilan rahasia Gui Gu, 36 Qi dari Tiangang. Ini adalah latihan kekuatan internal tingkat tertinggi, dan bahkan Gu Chen hanya mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya.
Mungkinkah lelaki tua ini ada hubungannya dengan Sekte Guigu? Ah! Disambar petir, rambut lelaki tua itu berdiri tegak dan wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. Masih ada lingkaran hitam yang keluar dari mulutnya. Melihat ini, Gu Chen tidak bisa menahan senyum canggung dan berkata, "Kakek, saya akan terus bersujud." Kali ini, guntur dan kilat menyambar di langit. Sepertinya tidak hanya ada satu guntur, tapi mungkin beberapa. Tidak, tidak, tidak. Orang tua itu dengan cepat membantu Gu Chen berdiri, "Kamu adalah cucuku, aku adalah kakekmu. Berhenti bersujud, aku takut padamu." Oke. Gu Chen berseri-seri dan berkata dengan penuh semangat. "Ayo bangun dulu lalu bicara." Jika anak itu mengetuk lagi, guntur akan jatuh dari langit, dan dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membuat anak ini berlutut. Tapi jangan membicarakannya. Jika Anda mengadopsi anak ini sebagai cucu Anda akan mendapatkan keuntungan darinya. Orang tua itu menyeka wajahnya dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum buruk, "Cucu. Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan sebelumnya?" Gu Chen berkata dengan wajah gelap dan ekspresi tak bisa berkata-kata, "Benar. Aku memanggilmu kakek, apa masalahnya?" Meskipun dia mengatakan ini, selalu terasa aneh ketika sang cucu berteriak ke arah lelaki tua itu, seolah-olah dia sedang mengumpat. "Oke, cucumu juga berteriak, kakekku juga berteriak, kamu harus menyelamatkan istri cucumu kan?" Gu Chen perlahan berdiri dan menatapnya dan berkata dengan lembut. Orang tua itu memegang tangannya dan memutar matanya ke arahnya, "Bukannya aku tidak bisa membantu, itu terutama karena aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyakit ini. Anda orang tua yang bau, kan? Yang saya katakan sebelumnya adalah saya berlutut dan memanggil kakek untuk menyelamatkan orang, tetapi sekarang saya membiarkan orang tua bau ini memanfaatkan saya, dan ternyata kata-kata saya tidak dihitung. 1 detik kamu memanggilku kakek, dan detik berikutnya kamu memanggilku orang tua yang bau, kamu pasti monyet. Jika kamu bisa menyelamatkan orang, maka kamu adalah kakekku. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan orang, aku tidak akan mengakuinya." Orang tua itu juga tampak tak berdaya dan melambai ke Bai Ruohan. "Gadis kecil, kemarilah." Bai Ruohan melirik ke arah Gu Chen, melihatnya mengangguk sedikit, lalu berjalan ke sana. Dia berjongkok di samping lelaki tua itu, menyingsingkan lengan bajunya dan merentangkannya. Denyut nadi ini sangat lemah. Udara dingin telah masuk ke dalam tubuh. "Apakah akhir-akhir ini kamu sangat mengantuk?" kata lelaki tua itu lembut sambil melihat denyut nadinya dengan satu tangan. Dia mengangguk berulang kali, "Iya, saya baru saja bangun belum lama ini, dan saya hanya ingin kembali tidur, seolah-olah saya tidak akan pernah bangun. Yang Qi yang lemah akan menyebabkan semua jenis penyakit, dan tentu saja Anda tidak akan bangun. Itu mungkin saja jika Yin Qi kuat. Maafkan saya karena berbicara terus terang, saya benar-benar tidak dapat menyembuhkan penyakit ini." Gu Chen berkata berulang kali dari samping, "Kakek, saya tahu penyakit ini sulit disembuhkan, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk menyembuhkannya. Adakah yang bisa meringankan kondisi ini? Pergi. Bawakan aku botol kecil di 3 kompartemen lemari kedua." Orang tua itu menepuk pelukan kucing hitam besar itu, dan detik berikutnya kucing itu masuk ke dalam rumah. Segera dia melihatnya keluar dengan botol di mulutnya, dan pil di dalamnya ternyata berwarna hijau. Ini sudah merupakan obat mujarab kelas 1. Dengan kondisi fisik Bai Ruohan saat ini, tubuh mungkin tidak dapat menyerap obat mujarab yang terlalu baik, tetapi dapat menimbulkan masalah. Akan lebih baik jika menggunakan ramuan yang sedikit lebih rendah. "Ada 6 pil di sini, minumlah setiap 10 hari sekali." Orang tua itu menuangkan 1 pil dari dalamnya dan menyerahkannya kepada Bai Ruohan dan berkata dengan lembut, "Gadis kecil, minumlah 1 dulu. Ini tidak beracun, kan?" kata Gu Chen bercanda, dan Bai Ruohan meminum pil itu. Segera dia merasakan sensasi terbakar di perut bagian bawahnya, dan rasa dingin di sekujur tubuhnya perlahan memudar. Wajahnya berangsur-angsur mulai memerah, dan bahkan pernapasannya mulai normal. Melihat perubahan aneh ini, Gu Chen sedikit mengangguk, "Lumayan. Berhasil." Orang tua itu mengedipkan mata pada Gu Chen, dan dia segera mengerti dan meminta Bai Ruohan keluar dan bermain sebentar. Seekor anak anjing kecil merangkak keluar dari rerumputan. Melihat betapa lucunya itu, Bai Ruohan segera menggendongnya. "Wow, lucu sekali. Bolehkah aku memegangnya dan memainkannya?" "Ya, tapi berhati-hatilah. Jangan sampai dia menggigitmu," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. "Kakek tahu cara berbohong. Anak anjing ini bahkan tidak punya gigi. Bagaimana bisa menggigit? Kalian ngobrol, aku akan jalan-jalan di luar." Setelah mengatakan itu, Bai Ruohan keluar dari pintu. Tapi lelaki tua itu tidak berbohong. Meskipun anak anjing kecil ini lucu, ayahnya adalah Raja Serigala dan ibunya adalah seekor Mastiff Tibet yang bisa membunuh serigala. Jadi meskipun anak anjing kecil ini terlihat lucu sekarang,
setelah beberapa bulan membesarkannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh orang biasa. Orang tua. Panggil kakek. Gu Chen terbatuk ringan dan berkata sambil terkekeh, kakek, menurutmu masalah ini bisa ditangani? Maksudku, kondisinya bisa ditangani. Itu bisa disembuhkan. Kakek, lihat, aku membawakanmu apapun ke sini. Saat dia mengatakan itu, Gu Chen mengambil ramuan yang telah dimurnikannya. Obat dan anggur yang dibawa dari kota Yunyang untuk dilelang terakhir kali ditempatkan di meja. Ketika dia melihat ramuan dan anggur, mata lelaki tua itu berbinar. Ahem. Dia terbatuk 2 kali, tidak ada gunanya kamu membawakanku sesuatu. Aku benar-benar tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Kalau begitu sebaiknya aku mengambilnya kembali. Aku pergi dulu. Gu Chen mengambil anggur dan ramuan yang telah dikeluarkan, tapi lelaki tua itu segera memeluknya. Anak nakal, apa yang kamu katakan saat kamu berlutut tadi? Kamu harus menghormatiku dengan baik. Beginikah cara kamu menghormatiku? Kuncinya adalah kamu tidak melakukan apapun untuk membantuku. Aku memintamu untuk menyembuhkan penyakit ini, tapi kamu tidak bisa menyembuhkannya, jadi tidak ada gunanya. Oke, oke. Aku takut padamu. Orang tua itu akhirnya mengalah dan berkompromi, menyembuhkan, memang tidak mudah untuk menyembuhkannya, tapi itu bisa distabilkan. Jika ada beberapa bahan obat dan aku akan memurnikan ramuannya, saya bisa melindunginya selama setengah tahun. Bahan obat apa? Api Ganoderma. Ini adalah harta langka, dan memiliki persyaratan lingkungan yang sangat ketat. Itu tidak selalu tumbuh di tempat biasa. Aku melihatnya 10 tahun yang lalu. Jadi jika Anda dapat menemukannya, saya dapat mencoba menyembuhkannya, tetapi saya tidak yakin itu dapat disembuhkan, jadi jangan terlalu mengandalkannya. Tubuh Bai Ruohan memiliki terlalu banyak energi yin sekarang, jadi tepat untuk mengisi kembali yang ginjal, meskipun tubuh Gu Chen penuh dengan energi yin. Ia memiliki efek api unicorn, tetapi darah tidak dapat keluar setiap saat. Dan bagaimana jika dia tidak berada di Jiangsu dan Bai Ruohan sedang tidak sehat? Ini memerlukan solusi yang tepat. Saya akan menghubungi keluarga Ye sekarang untuk melihat apakah mereka dapat menemukan Ganoderma api. Gu Chen mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Hei, hei, hei. Kembalilah, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Melihat dia pergi, lelaki tua itu berkata dengan marah, keluarga Ye adalah keluarga tanaman obat, tetapi keluarga Ye benar-benar tidak punya bahan obat itu. Keluarga mereka juga menginginkan itu. Jika bahan obat itu mudah ditemukan, maka itu tidak akan disebut bahan obat langka. Lalu di mana aku bisa menemukannya? Gu Chen juga berkata dengan cemas. Mungkin akan ada lelang bahan obat skala besar di kota Yuzhou dalam waktu dekat. Barang yang dilelang di sana lebih banyak dari apa yang Anda lihat di kota Yunyang, dan pemandangannya lebih besar. Adapun apakah akan ada api Ganoderma lucidum, aku tidak tahu. Kamu bisa mencoba peruntunganmu. Setiap orang ditakdirkan untuk mati. Jika dia tidak ditakdirkan untuk mati, kamu dapat menemukannya. Jika kamu tidak dapat menemukannya, itu berarti kehendak Tuhan. Sisa denyut nadi semacam ini dimaksudkan untuk hidup 1 hari lagi, dan menyembuhkannya hanyalah mimpi. Namun jika Anda terus bergantung pada obat-obatan untuk bertahan hidup, Anda mungkin bisa hidup selama beberapa dekade. Tidak harus disembuhkan, sama seperti sebagian orang mengidap penyakit kanker, meski mengidap penyakit tersebut, mereka tetap bergantung pada obat-obatan untuk hidup beberapa tahun, lebih dari 10 tahun, atau bahkan seumur hidup. Umur normal manusia adalah 70 tahun. Jika Anda dapat hidup lebih dari 70 tahun, Anda dianggap telah mendapatkan bonus. Jika orang meninggal berusia kurang dari 70 tahun, kebanyakan orang itu meninggal karena penyakit mematikan. Belum lagi usianya yang 70, jika Bai Ruohan bisa hidup sampai 50 dengan kerja keras, maka Gu Chen tidak akan menyesal. Setidaknya dia pernah mengalaminya dalam hidup ini, dan dia tidak akan mengeluh bahkan jika dia mati. Jangan khawatir, aku pasti akan mencarikan api Ganoderma untukmu. Gu Chen berdiri tegak dan berkata dengan suara yang dalam, kamu dapat menikmati anggur dan ramuan itu perlahan-lahan. Aku masih punya sebotol anggur dan aku akan membawakannya kepadamu lain kali. Yo, kamu begitu murah hati terhadap seorang wanita. Hal utama adalah menyelamatkannya. Kamu dapat mengambil apapun yang kumiliki di sana. Mendengar ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, hei, bocah nakal terlalu sentimental. Kamu benar-benar kasihan pada muridku. Muridmu. Gadis yang datang bersamamu terakhir kali. Dia belajar pengobatan dan mengurus bisnis untukmu, semua untuk membuka jalan bagimu menjadi raja di masa depan. Bagaimanamu bisa membuatnya begitu berbakti padamu? Bukankah gadis yang datang bersamanya terakhir kali adalah Sangguan Ying? Sejak kapan dia menjadi muridnya? Kamu menerima Sangguan Ying sebagai muridmu? Kata Gu Chen dengan ekspresi heran. Orang tua itu mengelus jenggotnya, menghela nafas pelan, perlakukan dia dengan baik.
Aku tidak akan mengatakan lebih banyak tentang beberapa hal. Hanya saja, jangan biarkan wanitamu dianiaya. Dia benar-benar gadis yang baik. Aku mengerti. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Saat ini di desa Tiancheng, ribuan mil jauhnya. Seluruh desa sudah banyak berubah, desa ini ramai dengan aktivitas. Kendaraan roda 4 jarang terlihat di hari-hari biasa, namun kini Anda bisa melihat truk-truk besar membangun jalan setiap hari. Saat ini, 2/3 jalan telah diperkeras, dan mungkin memerlukan waktu beberapa hari agar jalan tersebut kering dan dapat digunakan. Bahan obat dari bahan obat ini juga dapat diangkut keluar, dan beberapa waktu lalu, Gu Chen mengangkut bahan obat keluarga Ye ke sini untuk ditanam. Jika satu tanaman obat ditanam di gunung ini, maka dapat diperoleh 3 atau lebih bahan obat, dan kualitasnya bahkan lebih baik, tidak kalah dengan bahan obat keluarga Ye. Ada banyak bahan obat yang tidak tersedia di keluarga Ye. Jika Anda menemukan bibit obat dari luar dan membudidayakannya, Anda juga bisa menanam bahan obat dengan kualitas yang baik, dan pertumbuhannya sangat cepat. Bahan obat normal mungkin memerlukan waktu 2 hingga 3 bulan untuk dipanen, tetapi di gunung ini bahan obat dapat dipanen dalam waktu sekitar 1 bulan, dan kapasitas reproduksinya juga sangat cepat. Dulu, tanaman herbal tumbuh di mana-mana di gunung ini, dan tidak bisa dihilangkan betapapun kerasnya tanaman tersebut dihilangkan. Setelah disemprot pestisida, tanaman tersebut mati hari ini dan tumbuh kembali 2 hari kemudian. Dulu orang-orang membenci kedua gunung ini, namun mereka tidak menyangka bahwa peruntungan mereka kini bergantung sepenuhnya pada kedua gunung tersebut. Ada jalan setapak di belakang gunung. Dengan mata air pegunungan di belakangnya, sosok cantik berbaju putih berjongkok di tanah untuk merawat bahan obat. Orang ini tidak lain adalah Sangguan Ying. Di masa lalu, dia adalah wanita tertua di Sangguan. Dia belum pernah ke tanah sejak dia masih kecil, dan dia bahkan tidak pernah mencuci mangkuk. Tapi sekarang dia benar-benar pergi ke pangkalan bahan obat untuk memeriksa pertumbuhannya bahan obat dan mencatatnya. Saat ini, ada area merah besar yang tumbuh di depannya. Sesuatu yang mirip dengan jamur. Mirip dengan Ganoderma lucidum yang terlihat di TV, tetapi Ganoderma lucidum tersebut semuanya berwarna abu-abu, dan yang berwarna merah seperti ini jarang muncul. Gu Chen. Sangguan Ying memeluk jamur itu ke dadanya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, aku akan memberimu kejutan dalam beberapa hari. Di jalan menuju Yuhuatai Villa, Gu Chen mengemudikan mobil dengan satu tangan dan terus melengkungkan hidungnya, seperti apa bau mobilnya. Ah! Tidak ada apa-apa, kata Bai Ruohan dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Perutmu. Begitu dia selesai berbicara, perut Bai Ruohan segera bergerak, dan keluarlah kepala anjing. Kepala anjing abu-abu itu menatap Gu Chen dengan 2 mata besar. Brengsek. Dia menghentikan mobilnya dengan rem mendadak. Saudaraku, ada apa denganmu? Bai Ruohan juga bergegas maju dan hampir menabrak kaca depan. Untungnya, dia telah meminum ramuan orang tua itu sebelumnya, jadi tidak terjadi apa-apa. Jika dia tidak meminum ramuan itu, Bai Ruohan mungkin akan muntah atau bahkan pingsan saat ini. Maaf. Aku terlalu bersemangat. Gu Chen tersenyum canggung dan berkata, mengapa kamu membawanya? Lucu sekali, dia terus mengikutiku ketika aku pergi, jadi. Bai Ruohan tersenyum. Dia memandang ke arah Gu Chen dengan penuh semangat dan berkata, saudaraku, apakah menurutmu aku bisa membesarkannya? Lagi pula, di tempat yang begitu besar di rumah, dia sangat kecil, bisa dibesarkan di koridor. Bisakah kamu memelihara anjing? Kamu bahkan tidak bisa membesarkannya. Gu Chen juga memandangi anjing kecil ini, kepalanya seperti kepala harimau. Lihatlah dia. Gok. Anak anjing kecil itu tiba-tiba menggonggong. Oh, cukup ganas. Kalau begitu, bawalah kembali bersamamu. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit. Sudah setengah jalan, apakah masih bisa dikirim kembali? Setelah menerima persetujuannya, Bai Ruohan sangat senang sehingga dia memeluk lehernya dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, saudara. Kamu sangat baik. Gu Chen. Anak kecil, kamu berbaring di pangkuan wanitaku dan kamu berteriak padaku, diam. Gu Chen hanya menunjuk ke arahnya dan memarahinya, tapi dia tidak berharap anak anjing kecil ini mengerti. Ia langsung terdiam. Orang tua itu juga mengatakan sebelumnya bahwa anjing ini memiliki latar belakang khusus dan bukan anjing penjaga biasa. His. Menarik. Gu Chen menyentuh kepala anjing itu dan tertawa keras, mulai sekarang, kamu akan menjadi anggota keluarga kami. Malam hari. Di luar sedang hujan ringan. Di pintu masuk perusahaan grup Junli, Ling Meixue berjalan keluar di tengah hujan. Sekarang dia berencana untuk langsung menuju tempat parkir dan berkendara pulang. Tetapi begitu dia keluar dari pintu perusahaan, dia melihat seseorang berdiri di luar pintu. Kenapa kamu di sini? Ling Meixue berbalik dan melihat bahwa orang ini adalah Gu Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru.
Gu Chen mengangkat payung dan terkekeh, ini sudah lewat jam 8 malam, tahukah kamu? Aku tahu, aku bekerja lembur hari ini, dan tanpa sengaja aku menjadi terlalu sibuk. Itu, hari sudah gelap. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan kurang percaya diri. Bersambung.